Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafah. Amma ba'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantani'u bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini, detik ini, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk kita memperbaiki hubungan dengan Al-Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an, komunikasi dengan Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Qur'an. Mungkin kesempatan bagi kita di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala khususkan bulan Ramadan terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an, karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dengan berlipat ganda dengan pahala yang banyak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang bagus untuk kita selalu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena mungkin salah satu ketika kita membaca Al-Qur'an akan terasa tenang, akan merasa senang di dalam hati kita. Karena Al-Qur'an merupakan syifa, obat daripada segala penyakit. Ada seorang ulama ditanya, kenapa engkau selalu gembira, selalu senang, selalu bahagia? Karena aku selalu membaca Al-Qur'an. Mungkin 11 bulan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, waktu kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan kita banyak melantunkan Al-Qur'an, dengan kita membiasakan lidah kita untuk membaca Al-Qur'an. Karena sebaik-baik orang yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf daripada Al-Qur'an dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan kepada orang yang membacanya.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. 30 kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Mari hidupkan hari-hari kita, malam-malam kita, waktu-waktu kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, hidup kita akan senang, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali, di waktu siang dan malam. Sehingga di bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, beliau menghatamkan Al-Quran 8 kali dalam sehari, 4 kali siang dan 4 kali malam. Maka hadirin, mungkin terlalu berat bagi kita, mungkin terlalu banyak bagi kita. Maka kita isi waktu kita dengan perbanyak membaca Al-Quran. Mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengan 1 makro, atau 1 hari dengan 1 juz. Tidak bisa juga semampu kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lalai di waktu yang mulia ini, di waktu yang Allah berikan kepada kita dengan berlipat ganda. Kita malai, tidak mendapatkan daripada pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca Al-Quran di rumah kita, di masjid, dimanapun kita berada, kita lantunkan Al-Quran. Karena dengan kita melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran, hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat bagi orang yang membacanya. Kesempatan bagi kita di bulan yang mulia ini, kita ajak anak, istri, saudara kita, keluarga kita untuk sama-sama tadarus dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena kesempatan bagi kita, jangan sampai Al-Quran akan menjadi laknat buat kita. Karena Al-Quran dipajang di rumah kita, tidak kita baca, menjadi pajangan di rumah, berdebu. Maka kesempatan di bulan yang mulia ini, kita bersihkan Al-Quran yang berdebu, kita hiasi lisan kita dengan memperbanyak Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah melantunkan Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang dapat Al-Parqi sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.